Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji beserta rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat begitu banyak sehingga kita masih bisa mengikuti kuliah seperti biasanya walau dengan sistem daring. Kedua kalinya salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang kami hormati Bapak Sodikin MA selaku dosen pengampu mata kuliah studi kitab tafsir di Nusantara. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang kitab tafsir Nusantara. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengantar studi tafsir di Indonesia. Yang pertama kita akan membahas memahami tafsir, takwil dan perbedaannya. Yang kedua sejarah tafsir di Indonesia. Yang ketiga karakteristik tafsir dan coraknya. Dan yang keempat karya tafsir dan ulama tafsir. Memahami studi tafsir di Indonesia. Secara bahasa, tafsir berarti keterangan atau uraian, sedangkan secara istilah, tafsir berarti ilmu mengenai cara pengucapan lafal-lafal Al-Quran, serta mengungkapkan petunjuk, kandungan-kandungan hukum, dan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Dan secara bahasa, takwil berarti menerangkan atau menjelaskan, sedangkan secara istilah takwil berarti mengembalikan sesuatu kepada tujuannya, yakni menerangkan apa yang dimaksud. Tafsir adalah memahami makna Al-Quran yang telah dijelaskan oleh Rasulullah kepada para sahabat dan diriwayatkan hingga sampai kepada kita. Yang kedua yaitu perbedaan antara takwil dan tafsir. Tafsir adalah memahami makna Al-Quran yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat dan diriwayatkan hingga sampai kepada kita. Sedangkan takwil adalah usaha untuk menyingkap makna yang tersembunyi dari ayat Al-Quran dan hanya dapat dilakukan oleh ulama yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Tafsir sifatnya lebih umum dari takwil. Tafsir juga menyangkut seluruh ayat, sedangkan takwil hanya berkenaan dengan ayat-ayat yang mutasyabihat atau samar yang perlu penjelasan. Yang selanjutnya yaitu sejarah tafsir di Indonesia. Pada periode tengah, tafsir Al-Quran di Indonesia dikembangkan atau diajarkan dengan menggunakan kitab tafsir klasik Jalalain karya Jalaluddin Al-Nahali dan Jalaluddin As-Suyuti, yang penjelasannya masih bercorak ijmali atau global. Pada periode pra-modern, kajian tafsir di Indonesia tidak beranjak dari periode tengah, yaitu dengan menggunakan kitab klasik. Secara singkat, aktivitas seputar Al-Quran di Indonesia dirintis oleh Abdul Rauf Singkili yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu. Upaya rintisan ini kemudian diikuti oleh Munawar Khalil atau karyanya Tafsir Al-Quran Hidayatul Rahman, Al-Hasan Bandung, Muhammad Yunus, Hamka, Zainuddin Hamidi, Halim Hasan, Iskandar Idris, dan Kasim Bakri. Dalam bahasa-bahasa daerah, upaya ini dilakukan oleh Kemajuan Islam Yogyakarta, yaitu Bisri Mustafa Rembang, R. Muhammad Adnan Suci, Muhammad Adnan,
dan Bakri Syahid. Pada tahun 1310 Hijriah, Kiai Muhammad Saleh Darat Semarang menulis sebuah tafsir dalam bahasa Jawa huruf Arab. Pada 1924, perkumpulan Mardikin Toko Kauman Sala menerbitkan terjemah Al-Quran 30 juz bahasa Jawi huruf Arab Pegon. Aktivitas lainnya juga dilakukan secara parsial seperti penerbitan terjemah dan tafsir Muhammadiyah, Persis Bandung, dan Al-Ittihadul Islamiyah. Beberapa penerbitan terjemah di Medan, Minangkabau, dan kawasan lainnya serta tafsir Al-Quran dalam bahasa Jawa yang diterbitkan oleh Ahmadiyah Lahore dengan nama Quran Suci Jawa Jawi. Pada abad ke-20, karya-karya tafsir mulai bermunculan dan berkembang pesat di Nusantara. Hal ini merupakan fenomena baru karena pada abad-abad sebelumnya karya-karya tafsir Nusantara sangat jarang ditemukan. Kitab tafsir yang ditulis oleh para mufasir di Indonesia pada saat itu berupaya membangkitkan semangat bangsa untuk lepas dari penderitaan walaupun hanya dengan pernyataan yang samar-samar. Kemudian karakteristik tafsir dan coraknya. Karakteristik tafsir ialah suatu sifat yang khas yang melekat dan dapat dijadikan ciri untuk mengidentifikasi suatu penafsiran. Nah, istilah karakteristik itu adalah sebuah tafsir yang sering diidentifikasikan lewat metode penafsiran, sumber penafsiran, dan juga pendekatan atau corak pemikiran penafsiran. Nah, metodenya misalnya metode ayat antar ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan kisah Israiliyat. Teknik penyajian misalnya teknik runtut dan topikal, dan pendekatannya seperti fikih, falsafi, sufi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu karya tafsir dan ulama tafsir. Contohnya ada tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, tafsir Al-Munir karya Daud Ismail, tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab, dan juga tafsir Marah Labid karya An-Nawawi Al-Bantani, dan lain sebagainya. Kemudian, tafsir klasik dan modern kontemporer. Tafsir klasik. Perkembangan tafsir klasik berawal dari abad pertama hingga abad ketiga Hijriah. Pada masa ini ada 3 periode, yaitu periode masa Rasulullah SAW dan sahabat, periode masa tabi'in, dan juga periode pengkodifikasian tafsir. Yang selanjutnya tafsir modern kontemporer. Pada abad modern, tepatnya abad 19 dan awal 20 Masehi, studi terhadap Al-Quran mengalami perkembangan yang cukup signifikan, seiring dengan perkembangan kondisi sosial budaya dan peradaban manusia. Nah, yang selanjutnya yaitu metode tafsir modern dan kontemporer. Yang pertama ada metode global atau ijmali. Metode ini untuk memahami dan menafsirkan Al-Quran dengan uraian singkat dan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, metode tahlili, yaitu metode ayat Al-Quran, kandungan hubungan ayat-ayat, hubungan surah-surah, sebab turunnya, dan juga hadis-hadis. Yang ketiga, metode perbandingan atau muqarrin, metode untuk membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan Al-Quran yang memiliki maksud yang sama, perbandingan ayat dengan hadis, dan perbandingan pendapat. Dan yang keempat yaitu metode tematik atau maudhu'i, yaitu diarahkan pada kajian pesan dari ayat Al-Quran secara menyeluruh. Yang selanjutnya yaitu ulama tafsir Indonesia dan karyanya. Yang pertama ada kitab tafsir Al-Quran Al-Karim karya Mahmud Yunus. Nama lengkap beliau adalah Mahmud Yunus. Beliau lahir pada tanggal 30 Ramadan 1316 Hijriah atau 10 Februari
1899 Masehi di desa Sungayang, Batu Sangkar, Sumatera Barat. Beliau wafat pada tahun 1982. Nama orang tua beliau yaitu atau nama ayahnya yaitu Yunus bin Incek dan Hafsyah. Pendidikan beliau memperoleh gelar doktor honoris causa di bidang ilmu tarbiyah dari IAIN Jakarta. Nah, karya tafsirnya yaitu kitab tafsir Al-Quran Al-Karim. Metode penafsirannya dengan metode ijmali dan sumber penafsirannya itu bil matsur dan bil ra'i, dan corak penafsirannya corak ilmi. Yang kedua ada tafsir Departemen Agama. Percetakan pertama dilakukan pada tahun 1975 berupa jilid 1 yang memuat juz 1, juz 3 sampai juz 3. Kemudian menyusul jilid-jilid selanjutnya pada tahun berikutnya. Untuk percetakan secara lengkap 30 juz baru dilakukan pada tahun 1980 dan pada tahun 1990 dilakukan perbaikan tafsir yang relatif agak luas. Selanjutnya pada tahun 2007 telah diselesaikan seluruhnya. Metode penafsirannya yaitu metode tahlili, sumber rujukannya yaitu tafsir Al-Quran Al-Karim atau tafsir Al-Manar karya Rashid Ridha, Jami' Al-Bayan karya At-Tabari, Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari, dan corak penafsirannya yaitu Adabi Al-Ijtima'i atau sosial kemasyarakatan, dan juga fikih, lughawi, falsafi, dan ilmi. Yang selanjutnya yaitu ada tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Nama lengkap beliau adalah Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau lahir di Molek, Negari Sungai Batang, Tanjung Raya, Sumatera Barat pada 17 Februari 1908. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 24 Juli 1981 pada usia 73 tahun. Nama orang tua beliau yaitu Abdul Karim bin Amrullah dan Siti Syafiah Tanjung binti Haji Zakaria. Pendidikan beliau pada masa pendidikan formal selama 7 tahun, yaitu 1916 sampai 1924. Metode penafsirannya yaitu metode tahlili atau analitis. Sumber penafsirannya bil matsur dan corak penafsirannya yaitu corak adabi al-ijtima'i. Yang selanjutnya yaitu tafsir Al-Munir karya Daud Ismail. Nama lengkap beliau adalah Daud Ismail. Beliau lahir di Cenrana, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng tahun 1907 Masehi. Beliau wafat pada Senin 21 Agustus 2006 pada pukul 20 WITA pada usia 99 tahun. Orang tua beliau yaitu Haji Ismail dan Hajah Kompola. Pendidikannya pada tahun 1925 sampai 1926 beliau belajar di Lapasu Sopeng, Riaja, dan belajar pada banyak guru. Karya tafsirnya yaitu kitab tafsir Al-Munir yang ditulis dengan bahasa Bugis. Metode penafsiran beliau yaitu metode ijmali dan tahlili. Corak penafsirannya yaitu corak fikih. Yang selanjutnya yaitu kitab tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisy Shihab. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Quraisy Shihab. Beliau lahir di Rapang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Nama orang tua beliau yaitu Profesor Kiai Haji Abdurrahman Shihab dan Asma Abu Risi. Pendidikan beliau sekolah dasar di Ujung Pandang, kemudian pendidikan menengah di Malang.
Pada tahun 1958 beliau berangkat ke Kairo, Mesir. Pada tahun 1967 beliau meraih gelar LC. Pada tahun 1969 meraih gelar MA. Karya tafsirnya yaitu Kitab Tafsir Al-Misbah. Metode penafsirannya dengan metode tahlili, corak penafsirannya corak linguistik atau lughah, dan sumber penafsirannya bil matsur. Kemudian tafsir ilmi. Tafsir ilmi adalah sebuah penafsiran ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pendekatan ilmiah atau menggali kandungan Al-Quran berdasarkan ilmu-ilmu pengetahuan. Tafsir ilmi bermula pada masa dinasti Abbasiyah, khususnya pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Metode penafsirannya metode tahlili atau analisis. Sumber penafsirannya tafsir bil ra'i. Tokoh yang menggunakan corak ilmi dalam kitab tafsirnya yaitu Fakhruddin Ar-Razi dengan tafsir Al-Kabir atau Mafatih Al-Ghaib. Yang kedua ada Tantawi Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quranul Karim. Yang kemudian yaitu tafsir tematik Departemen Agama. Tafsir tematik adalah tafsir yang berusaha menjelaskan berbagai ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan suatu topik tertentu yang dijelaskan dengan berbagai macam keterangan, sehingga memperjelas dalam memecahkan suatu masalah. Yang selanjutnya yaitu Kitab Tafsir Turjumun Al-Mustafid karya Abdurrauf As-Sinkili. Nama lengkap beliau yaitu Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Sumal Fansuri Al-Sinkili. Tempat tanggal lahir beliau yaitu di Singkil, Aceh pada tahun 1024 Hijriah atau 1615 Masehi. Pendidikannya, pendidikan agama didapat pertama kali dari ayahnya sendiri, yaitu di madrasah. Kemudian melanjutkan pendidikan di Barus yang dipimpin oleh Syekh Hamzah Fansuri, dan melanjutkan pendidikannya ke Timur Tengah seperti Mesir dan Mekah. Beliau wafat di tahun 1693 pada usia 73 tahun, dimakamkan di Kuala Aceh, Desa Raya, Kecamatan Kuala. Karya tafsirnya yaitu Kitab Turjumanul Mustafid dengan metode penafsiran, metode tahlili, dan metode ijmali. Sedangkan corak penafsirannya yaitu corak umum. Yang selanjutnya yaitu Tafsir Malahlabid karya Syekh Nawawi. Nama lengkap beliau adalah Nawawi bin Umar bin Arabi. Tempat tanggal lahir beliau yaitu lahir pada tahun 1814 Masehi atau 1230 Hijriah di Desa Tunara, Kecamatan Tirtayasa, Banten bagian utara. Beliau wafat pada usia 84 tahun di Syekh Ali, sebuah kawasan pinggiran kota Mekah pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1879 Masehi. Orang tua beliau bernama Kiai Haji Umar dan Nyai Zubaidah binti Muhammad Singaraja. Pendidikan beliau langsung dari orang tuanya dan belajar di Mekah. Metode penafsirannya yaitu metode ijmali dan tahlili, sumber penafsirannya bil mansur dan bil ra'i, dan corak penafsirannya yaitu fikih, ilmi, adabi, wal ijtimai. Yang selanjutnya yaitu Kitab Tafsir Al-Ibriz karya Bishri Mustafa. Nama lengkapnya adalah Masyadi. Beliau lahir di Kampung Sawahan, Gang Palen, Rembang, Jawa Tengah tahun kemudian beliau wafat pada Rabu 17 Februari 1977 atau 27 Syafar 1397 Hijriah pada waktu asar. Orang tua beliau bernama Haji Zainal Mustafa dan Khadijah
pendidikannya 7 tahun belajar di Sekolah Jawa Angkeloro di Rembang. Pada tahun 1930 Bisri belajar di pesantren Kasingan, dan pada setahun setelah menikah Bisri berangkat lagi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu. Karya tafsirnya itu kitab Tafsir Al-Ibris. Metode penafsirannya yaitu metode tahlili, sumber penafsirannya bil matsur, dan corak penafsirannya corak fikih, sosial kemasyarakatan, dan juga sufisme. Yang selanjutnya yaitu kitab tafsir Al-Quran Al-Majid An-Nur karya Hasbi Asy-Syidiqi. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Hasbi Asy-Syidiqi. Beliau lahir di Lok Semawe, Aceh Utara tanggal 10 Maret 1904. Beliau wafat pada 9 Desember 1975. Orang tua beliau adalah Tengku Muhammad Husain ibnu Muhammad Su'ud dan Tengku Amrah. Nah, pendidikan beliau pada mulanya mendapatkan pendidikan dari pondok milik ayahnya. Ia menuntut ilmu di berbagai pondok pengajian dari suatu kota ke kota yang lain selama 20 tahun. Karya tafsirnya yaitu Tafsir Al-Quran Al-Majid dan An-Nur. Metode penafsirannya yaitu metode tahlili atau analisis, sedangkan sumber penafsirannya bil matsur dan bil ra'i, dan corak penafsirannya yaitu corak adabi al-ijtimai. Selanjutnya yaitu kitab tafsir Raudat al-Irfan fi Ma'rifat Al-Quran karya Kiai Haji Ahmad Sanusi. Nama lengkap beliau adalah Ahmad Sanusi. Beliau lahir di desa Kantayan, Sukabumi pada 12 Muharram 1306 Hijriah atau 18 September 1888. Beliau wafat pada tanggal 1 Agustus 1950. Orang tua beliau yaitu Abdurrahim bin Yasin. Pendidikannya yang pertama pendidikan ilmu agama dari ayahnya di usia 17 tahun pada tahun 1905, nyantri ke berbagai pesantren di Jawa Barat. Pada tahun 1909 beliau masuk pesantren Babakan Selawe, Baros, Sukabumi. Dan pada tahun 1910 beliau bersama istrinya pergi ke Mekah untuk haji dan menuntut ilmu. Karya tafsirnya yaitu Raudat al-Irfan fi Ma'rifat Al-Quran. Metode penafsirannya yaitu metode tahlili, sumber penafsirannya bil ra'i, dan corak penafsirannya yaitu corak umum. Yang selanjutnya yaitu kitab tafsir Al-Iqlil fi Ma'ani Al-Tanzil karya Misbah Mustafa. Nama lengkap beliau adalah Misbah ibnu Zainal Mustafa. Beliau lahir di pesisir utara Jawa Tengah, Kampung Sawahan, Gang Palem, Kabupaten Rembang, tanggal 5 Mei 1916. Beliau wafat pada 7 Zulqa'dah 1414 Hijriah atau 18 April 1994 Masehi. Orang tua beliau yaitu Zainal Mustafa dan Khadijah. Pendidikannya usia 6 tahun di sekolah rakyat atau SR. Kemudian pada tahun 1928 melanjutkan pendidikan di Ponpes Kasingan Rembang di bawah asuhan Kiai Haji Khalil bin Harun, pesantren Tebu Ireng, Jombang, dan belajar di Mekah. Karya tafsirnya yaitu Al-Iqlil fi Ma'ani Al-Tanzil. Metode penafsirannya yaitu metode tahlili atau analisis, sumber penafsirannya bil ra'i, dan corak penafsirannya yaitu corak adabi al-ijtimai. Dan yang selanjutnya yaitu Tafsir Rahmat karya Umar Bakri. Nama lengkap beliau adalah Haji Umar Bakri. Beliau lahir di Desa Kacang di pinggir Danau Singkarak, Sumatera Barat tanggal 26 Juni 1916. Pendidikannya di awal yaitu di sekolah desa di Kacang, sekolah Tawalib, dan Diniyah Putra Padang Panjang. Tamat Diniyah pada tahun 1931 dan Tawalib 1932. Kemudian
Kuliatul Mu'allimin Islamiyah Padang tamat pada tahun 1936 dan tahun 1954. Masuk ke Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Karya tafsirnya yaitu kitab Tafsir Rahmat. Metode penafsirannya yaitu metode ijmali dan tahlili. Dan corak penafsirannya yaitu corak linguistik atau kebahasaan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.